Pasti pada duduknya dengan di belakang ya. Ucapan saya banyak banget. Saya mau mengucapkan terima kasih buat doa-doanya. Minggu kemarin saya boleh diberi kepercayaan melayani di Bineng, di tempat gerejanya Pastor Sam. Ya, saya nggak pernah grogi loh sebenarnya. Saya grogi paling duduk situ kalau saya lagi berpikir. Tapi kalau udah naik ini nggak pernah. Ya puji Tuhan nggak pernah grogi. Tapi minggu itu saya grogi banget. Saya grogi banget karena gimana ya, suasananya tuh luar biasa gitu ya. Model-model kayak udah ngomong ada di YouTube IPCC ya, gerejanya namanya Extra Point Community Church, disingkat menjadi IPCC ya, dengan jemaatnya orang Indonesia, orang-orang Melayu di sana cukup banyak. Sekitar kalau ibadah pagi itu bisa sampai 500-600 orang anak muda. Jadi ketika dalam awal pertama itu saya grogi, berapa menit kemudian Roh Kudus sudah menguasai saya udah relax gitu ya. Tapi puji Tuhan semua boleh berjalan dengan lancar. Kalau Roh Kudus yang memimpin dan menyertai, saya tahu saya diberikan kemampuan. Sekali lagi terima kasih buat doa-doanya, Tuhan berkati. Hari ini saya mau mereview. Sebetulnya khotbah yang saya bawa ke Pineng itu gabungan dari khotbah saya waktu tanggal itu Paskah ya, waktu tanggal 24 di catatan saya bicara tentang Arabon ya, tentang jaminan Roh Kudus. Terus waktu saya lanjutkan lagi pada waktu minggu depannya, yaitu tentang masa tunggu ya, masa tunggu bahwa di dalam Yesus naik ke surga, terus dia janji akan balik dengan cara yang sama. Nah itu dikaitkan dengan 3 tahap pernikahan orang Yahudi, di mana ada pertunangan, ada masa tunggu, ada masa pernikahan, hari H-nya gitu, pestanya gitu ya. Nah itu saya rangkum menjadi satu khotbah. Bukan kebetulan, emang saya lagi bingung Tuhan, saya mau cari gambarnya bagaimana. Sebab 2 minggu sebelumnya udah diminta slide gitu ya, dia bilangnya slide-nya, sedangkan saya nggak bisa bikin. Tapi banyak penolong gitu ya. Terus akhirnya Randy yang bikinin. Sammy baru kemarin tadi ya, Sammy ya baru kirim, dia kira persiapan untuk hari ini, tapi pada waktunya Tuhan udah tolong Randy yang buatkan gitu ya. Jadi saya bisa pakai PPT. Jadi akhirnya ada yang udah pakai PPT pun masih ada kelompoknya satu. Setelah saya baca, saya lihat videonya, ada satu yang ketinggalan. Tapi puji Tuhan bekerja, responnya sangat baik sekali. Lalu saya mau mengulang sedikit tentang seminar AI yang saya ikutin di NDC sebelum saya berangkat ke Pineng itu bagus sekali ya. Jadi waktu kemarin khotbah juga di Pineng itu saya ambil 5 menit atau 10 menit gitu ya, karena khotbah saya dikasih waktu 35 menit. Di sana timernya gede banget nih, jadi kelihatan. Wah, saya belum bicara tentang AI-nya, timernya udah sampai gitu. Akhirnya saya minta waktu beberapa menit lagi, mungkin sekitar 10 menit diizinkan. Akhirnya saya bisa bercerita sedikit tentang AI. Tapi malam ini saya hanya mereview sedikit tentang khotbah kenaikan itu, bahwa Tuhan naik ke surga, dia berjanji akan kembali lagi dengan cara yang sama. Pokoknya ini firman Tuhan taruh sedemikian rupa di dalam hati saya. Terus saya diajak oleh Joseph dan Fanny ikut seminar di NDC itu tentang AI, 2 faces ya, 2 wajah. AI itu sahabat atau AI itu ancaman. Nah, saya memang lagi pengen tahu gitu ya tentang AI itu, karena supaya kita bisa memposisikan diri kita, menempatkan diri kita dengan baik di zaman yang seperti sekarang serba digital, di dalam masa tunggu untuk menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Kita bisa jadi 5 anak darah yang bodoh, apa 5 anak darah yang pintar. Ketika Tuhan datang kembali, posisi kita ada di mana gitu loh. Nah ini yang harus kita persiapkan saat ini ya. Nah coba saya ini kasih lihat ini yang 3 tahap pernikahan Yahudi.
Firman Tuhan itu menyertai banget, luar biasa. Setelah saya khotbah 2 kali itu, hari kenaikan kan Bapak Jonathan Aprianto kan dia menerangkan hal yang sama, tetapi dengan ada penjelasannya yang berbeda. Tapi saya senang banget gitu, karena saya juga dapat hal-hal yang baru dari situ. Hanya saya bisa ambil sedikit, terus saya dapat seminar, saya bisa ambil lagi sedikit, jadilah PPT yang seperti ini gitu ya. Saya beri judul, siapkah jadi mempelainya? Siap nggak nih kita sekarang di keluarga Shekinah jadi mempelainya? Jadi dalam waktu masa tunggu itu kita nggak bisa main-main tuh, karena nanti ada percepatan accelerated generation gap. Itu percepatan itu yang nanti yang kita bisa ketinggalan dan kita bisa nggak siap jadi mempelainya. Nah di sini ya, pertunangan, masa tunggu, dan hari pernikahan. Pertunangan itu mungkin ada yang belum dengar, saya ulangi sedikit. 3 tahap pernikahan Yahudi ini ya kayak kita lah. Dulu kan juga sistemnya begitu kan, kita tunangan dulu terus baru kawin gitu kan. Di Israel juga gitu, tunangan dulu tapi sudah ada bayar mahar. Artinya udah kayak orang sangjitan, udah ada bayar apa tuh yang menjadi jaminan gitu. Terus ada 2 benda nanti yang diberikan. Nah ini kreasinya Semi ini bagus juga tuh. Jadi kita lihat di sini pertunangan kan, karena Alkitab ini kan ditulisnya di sana di Yahudi. Jadi Tuhan seringkali pakai perumpamaan itu semuanya relate dengan keadaan orang Yahudi pada waktu itu gitu. Jadi kalau dibilang dia tunangan dulu, nah tunangan itu udah sah jadi kawin. Kalau kita kan dulu tunangan cuma pakai cincin doang kan, mereka udah bayar mahar, terus ada 2 benda yang diberikan. Sebetulnya ada banyak benda, tapi ternyata setelah saya pelajari ternyata pada waktu Pak Jonathan Aprianto menjelaskan cuma 2, saya pikir 2 itu aja udah cukup memberikan penjelasan yang dalam dan mengikat sekali, yaitu dirham, ikat kepala yang terdiri dari dirham. Ada 10 dirham. Dirham itu bulat-bulat kayak mata uang gitu ya. Ada fotonya tuh, fotonya. Yang kepalanya kayak ada pakai bandana gitu ya. Nah, ternyata arti daripada dirham itu dihubungkan dengan Lukas. Di dalam Lukas yang dimana ada perempuan yang punya 10 dirham, hilang 1, dia cari dirham itu sampai dapat. Kenapa? Karena dirham itu ternyata yang ada ikat kepalanya itu. Jadi kalau 10 itu kan angka sempurna. Kalau 1 hilang, berarti dia tidak menjaga selama masa tunggu dari pertunangan sampai pernikahan itu, dia nggak jaga dengan baik diri dia. Maka Tuhan bilang kan dia nanti akan datang menjemput pengantinnya yang sempurna. Nah dengan cara-cara penjelasan yang begitu saya bilang, yang sempurna berarti long distance relationship. Ketika Yesus naik ke surga, dia katakan aku akan kembali dengan cara yang sama. Terus dia bilang aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi dia bukan pergi permanen, pergi dan tinggalkan kita begitu langsung kirim Roh Kudus. Bukan hanya itu saja, tapi ada satu kasih yang begitu mengikat bahwa dia pergi dan dia akan kembali menjemput pengantinnya. Pengantinnya itu siapa? Yaitu kita. Pengantinnya adalah kita, gereja Tuhan. Gereja Tuhan disebut pengantin, mempelainya Tuhan. Jadi ketika orang mengalami, melakukan suatu jarak jauh, hubungan jarak jauh, di situ ada ditulis begitu, hasil survei 50% saja yang sukses. Yang sukses itu artinya yang setia menunggu sampai mempelai datang mengambil dia menjadi pengantinnya. Dia ditemukan tidak sempurna dan tidak cacat, tidak bercacat celah. Maka dirham yang hilang itu dicari oleh perempuan itu sampai dapat. Karena kalau sampai dirham itu tidak ditemukan, dia tidak bisa diambil menjadi mempelai yang sudah bertunangan. Jadi meterai ternyata itu dirham, ikat kepala yang kayak bendana itu yang ada dirham 10 itu ternyata itu meterai yang menyatakan
sudah ada yang punya. Terus yang lelaki juga itu pasanganku, itu aku punya. Jadi udah saling memiliki gitu. Terus dua benda, yang satu benda lagi adalah dikasih kain lenan halus. Saya nggak bisa dikeluarin SM-nya, yang tante kirim belum bisa ya. Lalu di kasih kain lenan putih halus itu ternyata begitu diberi harus dibikin baju pengantinnya yang bagus itu. Lalu dan itu mesti dijaga, tidak boleh kotor sampai size-nya aja nih. Sekarang nih aku dikasih kain putih sama tunanganku, aku bikin sekarang, aku jaga badanku, artinya jaga makan supaya jangan gemuk. Kalau gemuk kan nanti itu baju udah gak bisa pakai. Jadi itu ada arti rohaninya yang luar biasa. Ini dua benda yang diberikan kepada tunangannya, ikat kepala itu jadi kayak meterai. Jadi dia kalau pakai itu kemana-mana kayak meterai, ada cap. Dia udah ada yang punya, nggak bisa diganggu. Makanya Maria dan Yusuf ketika dia ditemukan hamil, Yusuf mau menceraikan dia dengan diam-diam. Karena setelah tunangan bayar mahal dapat 2 tanda itu, lalu dipingit sana ke satu tidak berjumpa, itu sudah sah menjadi suami istri. Tiba-tiba Maria hamil. Siapa laki-laki yang menghamili dia? Dia hamil oleh Roh Kudus. Terus ya, jadi terus setelah itu ada jarak jauh, hubungan jarak jauh. Nah, kita harus menjaga diri kita sedemikian rupa. Lalu ini tolong tampilkan ayat Lukas 21 ayat 34 itu. Lukas 21 ayat 34 sampai 36 yang mengatakan berjagalah dan berdoalah. Saya mau ambil ayatnya dari sini saja. Ayat ini diucapkan sebelum Yesus disalibkan, minggu terakhir sebelum disalibkan. Yesus menasehati murid-muridnya, berdoa dan berjagalah supaya kamu jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Syarat artinya kita terikat, terus kita nggak bisa lepas karena kita terikat oleh perkara-perkara mungkin yang menjadi hobi kita, menjadi kebiasaan buruk kita. Nah, itu kita harus lepaskan. Tuhan bilang berdoa dan berjagalah supaya apa? Kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Jadi dalam masa tunggu itu, ketika Tuhan naik ke surga, dia katakan dia kirim Roh Kudus sebagai penolong, dan kita menantikan kedatangannya kembali itu. Jagalah dirimu, ya, jagalah hatimu, jagalah hidupmu, jagalah kesucian dan kekudusan hidupmu. Itu yang Tuhan. Sekarang dalam masa tunggu ini ada banyak perkara yang akan terjadi. Maria misalnya ya, tiba-tiba hamil oleh Roh Kudus. Sekarang kita hidup di zaman yang serba digital dan teknologinya luar biasa tingginya. Nah, kita mulai dari yang pertama, itu Semi, tolong deh mulai gambar-gambar itu, gambar-gambar yang AI itu ya. AI itu ancaman atau sahabat. Dia seperti pisau. Pisau di tangan kita bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk potong daging, potong sayur, untuk potong buah. Dia menjadi pisau yang sangat menolong kita. Tapi di tangan yang salah, di hati yang tidak baik, pisau bisa menjadi alat bunuh orang gitu. Kayak HP. Ya, HP juga begitu, dia bisa menjadi alat yang baik, membantu kita mencari info-info yang penting, tapi dia juga bisa menjadi alat yang merusak ketika kita kliknya klik-klik yang salah. Misalnya film porno, klik yang ajaran-ajaran yang aneh-aneh kita pengen dengar, akhirnya kita terpengaruh di situ, terus membuat kita bimbang. Nah, salah satunya begini ya, 2030. Dulu ya, saya ada catatan. Ini apa tulisannya? 2030 manusia mulai bisa di-upgrade menjadi lebih cerdas. Ini
dijelaskan oleh orang Amerika itu ya. Jadi dia bilang manusia itu bisa di-upgrade. Bisa di-upgrade. Di sebelahnya ditulis apa? Gak jelas apa, coba baca. Di sebelahnya apa ya? AI yang otonom. AI yang otonom dengan AI yang biasa itu robot maksudnya ya, robot yang otonom dengan robot yang biasa atau AI yang otonom dengan AI yang biasa itu berbeda. Nah, ini ada catatannya saya. Robot biasa atau AI robot yang biasa itu cuma ada di HP, kita kirim gambar, kita kirim teks, dan dia nggak bisa sentuh dunia nyata kita. Nah, ini yang katanya nanti di-upgrade gitu ya, otak kita di-upgrade jadi lebih jelas dengan AI yang otonom, di mana robot pinter yang bisa berpikir dan bisa ambil keputusan sendiri. Kan kalau kita tahu robot, kita pakai remote ke kanan, ke kiri. Nanti yang otonom itu dia bisa ambil keputusan sendiri. Misalkan barang jatuh, lalu dia bilang gini, barang jatuh, aku ambil dulu, baru aku taruh di atas meja. Lalu dia bergerak sendiri tanpa remote, tanpa orang kendalikan. Otaknya dia bekerja sendiri, dia bisa ambil lalu taruh barang itu di meja. Itu robot otonom itu yang sekarang lagi dipersiapkan. Tahun 2030 nanti akan ada banyak perubahan yang mungkin kita harus aware dari sekarang. Nah, orang Amerika itu, speaker Amerika itu yang berbicara, dia adalah ketua yayasan CDM ya, obor apa gitu loh ya. Lalu dia bilang begini, dia kan pelayanannya, misi dia itu ke Papua di daerah-daerah, terus di Aceh yang di dalam-dalam. Lalu orang-orang di Aceh itu cerita begini, ketika tsunami datang, itu sebetulnya udah banyak tanda-tanda diberikan oleh Tuhan. Misalnya langit yang tiba-tiba hitam katanya. Mereka cuma terheran, terkagum, terus diskusi, ngomong gitu. Tapi nggak ada penyelidikan langsung, terus nggak ada tindakan apa-apa. Lama lagi, terus kan yang laut tiba-tiba ombak menghempaskan ikan ke pantai, banyak ikan. Mereka senang bukan main, ikan gratis, tangkap sebanyak-banyaknya. Itu sebetulnya sudah tanda-tanda. Tapi mereka cuma ngobrol-ngobrol, diskusi doang. Ketika tsunami terjadi, mereka semua terjebak dan mereka tidak berpikir bahwa itu tsunami akan datang. Nah, ini dikatakan tahun 2030 itu juga nanti ada tsunami AI. Di mana nanti orang akan terkejut, terheran-heran, di mana kecerdasan super dikatakan itu tampak seperti maha tahu, maha kuasa bagi generasi berikutnya. Artinya di dalam masa tunggu kita ada di zaman yang seperti ini. Kalau kita tidak kuat iman kita kepada Tuhan, AI serba tahu. Kita mungkin sekarang mau bertanya sama Tuhan, kita mesti berdoa, baca Alkitab dulu. Kita bisa tanya AI bisa jawab dengan seketika. Nah, disitulah yang dikatakan di dalam masa tunggu ini, apakah kita masih bisa berharap kepada Tuhan? AI bisa menjawab semua permasalahanmu. Dan nanti dikatakan 2030 itu AI otonom itu dia bisa punya perasaan loh. Dia bisa punya perasaan. Walaupun kepalanya apa itu? Mesin. Tuh, kepalanya sebetulnya mesin. Mukanya nanti dilapisin ya mungkin dengan manusia-manusia apa tuh yang mereka ciptakan seperti manusia benar-benaran. Dia bisa bertatapan dengan kita, seperti ada interaksi yang natural, seperti ada interaksi yang natural. Tangannya ada, dadanya ada chip, tangannya ada semua alat sensor, kakinya semua ada alat sensor yang bisa mendeteksi sekeliling dia. Maka dia bisa berinteraksi dengan baik dengan kita manusia biasa. Ya.
Terus ada 3 komponen yang bisa bikin dia hidup di dunia nyata adalah gini, otaknya adalah mirip otak manusia, yaitu GPT, Gemini, ya. Terus tapi itu versi robot, jadi GPT itu, Gemini itu dia punya otaknya robot itu. Terus ada sensor, yaitu kamera, ada lidar, ada mikrofon, ada sensor sentuh, itu mata dan telinganya AI, ya, yang dia bisa tahu kondisi sekitarnya. Lalu ada badan atau aktuator, yaitu tangan, kaki robot itu buat eksekusi keputusan si otak. Nih si otaknya bisa bilang gini, ambil. Nah dia jalan, dia ambil. Kalau yang robot biasa ada remote-nya, dikendalikan oleh manusia. Nah, lalu sekarang kita lihat lagi begini. Yang itu Sam, Accelerated Generation Gap. Itu adalah kesenjangan antar generasi yang melebar super cepat. Kesenjangan generasi yang super cepat. Dulu beda generasi bisa 20 tahun baru kita terasa gitu ya. Beda 20 tahun baru terasa jauh. Tapi sekarang beda 5 tahun aja dunianya udah berbeda. 5 tahun aja sekarang, coba lihat di anak-anak aja sekarang ya. Anak-anak ya. Kan kita sering bilang begini nih kalau kita yang udah jadi orang tua ya. Dulu mah anak-anak umur sekian misalnya kayak si Eben gitu ya. Anak-anak sebesar si Eben itu masih belum ngerti gitu ya, belum ngerti kayaknya klik gitu kan, pakai TV, masih pakai TV. Sekarang mereka anak-anak kecil itu mereka udah bisa klik sendiri. Mau film apa dia bisa pilih-pilih. Dulu kita yang mesti pilih nih film Disney, kita pilih dari TV. Sekarang enggak. Jadi ada satu percepatan generasi yang luar biasa. Nah, misalnya nih ya, umur dan pengalaman. Ya, kalau generasi yang biasa nih kayak zaman saya atau baby boomers itu kita perlunya pengalaman. Tapi anak muda sekarang kecepatan teknologi. Kemarin waktu besok anaknya si Ani, Jaka, saya diajarin sama Ani. Ini tante kalau pakai GPT begini. Keren, langsung keluar. Wow. Saya catat, terus di rumah saya belajar gitu. Terima kasih Ani ya. Besok tapi dapat pelajaran gitu. Jadi kayak ngeles cepet gitu ya, ngeles singkat gitu ya. Terus jadi ada percepatan yang begini. Dulu butuh waktu 15 sampai 20 tahun baru kerasa perbedaan itu. Sekarang cuma butuh 3 sampai 5 tahun aja udah kerasa bedanya banget. Beda sekali keadaannya. Terus dulu kita tumbuh dari baca buku, dari TV, dari guru. Nah, cara nyerap infonya juga berbeda kan. Sekarang cuma scroll aja dari YouTube cuma 2 menit mereka sudah punya pengetahuan yang banyak. Ini yang dikatakan ada gap generasi yang super cepat. Dikatakannya super cepat. Makanya anak-anak kalau belajar komputer apa lebih cepat, kita susah. Kita, bukan dan saya. Bukan kita, kamu enggak, cuma saya gitu ya. Jadi lihat, wah, makanya saya perlu belajar sungguh-sungguh supaya ya jangan terlalu jauh ketinggalannya gitu ya. Kalau enggak ke uber gitu ya. Jadi terdapat kesenjangan pengetahuan dan perspektif antar generasi yang sangat besar yang dikatakan super cepat ya. Anak magang aja nih, anak-anak yang sekolah nih ya. Manajer dulu di kantor. Manajer umur 40 tahun masih bikin manual perlu 3 jam. Misalnya dia mau merangkum apa. Sekarang anak-anak yang magang cuma perlu 10 menit dia udah bisa bikin laporan yang cerut keluar semua, lebih rapih gitu. Nah itu yang disebut kesenjangan pengetahuan dan perspektif. Tapi kalau nggak hati-hati, anak-anak itu yang kerjakan GPT. Tapi kalau manajer yang zaman bahala mah otaknya yang bekerja, belajar dari guru, belajar dari itu. Jadi nanti jangan-jangan nggak ada guru lagi loh. Ya anak-anak kita mungkin jangan disuruh sekolah jadi guru ya. Kan mereka nggak bakal tanya gurunya lagi. Sekarang aja ke dokter aja nih, hasil lab mereka baca melalui GPT atau
AI dia tanya, ini hasilku bagaimana? Dijelasin lebih jelas daripada dokter spesialis yang kita bayar. Jadi nanti kan berarti orang nggak perlu butuh orang lagi, dia cuma perlu GPT, AI, ya, untuk menjelaskan semuanya. Tadi ada gambar biologi sintetik atau ilmu panjang umur. Ya, jadi bahasa-bahasa anak muda kan juga, yang bahasa-bahasa anak muda saya sih kurang ngerti tuh, yang bahasa-bahasa di TikTok itu yang AI, apalagi game lah yang ada prom lah, yang ada apa sih, yang apa sih, udah saya pusing dengar bahasa-bahasa itu. Saya nggak mau belajar yang begitu-begitu. Yuk lanjut, coba gambar yang lain. Dulu kita nerima tubuh kita ini apa adanya. Sekarang ilmuwan bisa nulis ulang DNA kayak nulis kode program. Jadi DNA kita nih bukan yang ini, yang biologi sintetik. Ini yang tadi saya bilang bahwa AI itu nanti bisa berinteraksi sangat lumrah, artinya natural banget. Jadi kita mesti berdoa buat anak-anak kita jangan sampai ketemu pacar dia robot. Orang Jepang kan udah ada yang kawin sama robot. Jangan sampai mereka jatuh cinta sama robot, karena robot bisa menjawab semua perasaan dia. Sedangkan manusia tidak bisa sempurna menjawab, ya. Ada nggak Semi yang tulisannya biologi sintetik? Itu AI itu nanti bisa mematikan gen ketuaan. Jadi manusia nggak bisa tua. Gen ketuaannya itu dimatiin jadi kelihatan muda terus. Tapi ini biayanya mahal banget. Jadi cuma orang kaya yang bisa begitu. Umurnya 90 tahun, gayanya, kekuatannya seperti 60 tahun. Mau nggak? 60 tahun tapi cara berpikirnya, kepintarannya, mukanya kayak umur 40 tahun. Pasti bintang film pada mau yang banyak duit. Ya. Nah, pada zaman itu, nah ini dia nih. Ini si cek belum di-upgrade ya. Ya. Biologi sintetik dan ilmu panjang umur akan mendefinisikan ulang batas-batas umur manusia. Tapi nanti di akhir seminar itu kita bisa berpikir begini. Manusia jadi mengatur semua. Kalau kita sekarang hidup dari kodratnya Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Umur manusia 70 tahun, 80 tahun bonus, 80 ke atas adalah kesusahan dan penderitaan adanya. Tapi dengan kecanggihan teknologi, nanti manusia bisa diperpanjang umurnya sampai bukan 120 lagi batasnya, 150 tahun pun bisa. Mau ngapain ya sampai 150 tahun? Ada saudara saya di Bangka, umurnya 105 tahun, udah masuk ke itu dia, ke apa? Manusia terpanjang saat ini di Indonesia. Saya panggilnya Kupo, masih saudara. Mas karena sih lagi sakit gitu ya, udah nggak gitu bisa makan. Mungkin umurnya udah mendekat-dekati. Menurut saya 105. Tapi nanti oleh AI, dia gen ketuaannya tuh bisa dimatikan. Dia bisa punya tenaga seperti umur 60. Siapa yang nggak mau begitu? Dulu Kaisar si Huangti kalau dia masih hidup, mungkin dia dulu yang pertama akan buat. Karena dulu dia waktu jadi kaisar, dia menyatukan seluruh Tiongkok yang terpecah belah. Dia suruh orang cari obat yang bisa bikin dia panjang umur. Ternyata nggak bisa. Tapi sekarang dengan kecanggihan zaman, manusia mulai melawan kodratnya Allah. Mereka mau mengatur sendiri manusia tuh mati umur berapa gitu, ya. Jadi lalu mereka nanti bisa bikin bakteri yang bisa hasilkan insulin buat diabetes atau edit gen biar sel nggak gampang rusak. Dikatakan nanti kita sakit kanker tinggal makan kayak Panadol pil sembuh kanker. Coba bayangkan. Jadi ketika mereka bisa biologi sintetik itu dan ilmu panjang umur itu sudah diterapkan, penyakit-penyakit juga seperti Parkinson, Alzheimer itu nanti nggak ada obatnya soalnya. Kayak kita makan Panadol tadi gitu ya. Jadi fokusnya
Ya, bukan nyembuhkan penyakit doang, tapi bikin sel-selnya enggak tua-tua. Organ buatan, misalnya liver rusak, mereka bisa bikin, mereka bisa dari komputer pakai sel diri kita sendiri, itu spare part tubuh kita, organ tubuh kita yang rusak itu bisa diganti seperti spare part mobil. Saya juga nggak bisa tuh, otak saya kayaknya nggak nyampe mikirinnya bagaimana gitu ya. Tapi itulah yang akan terjadi. Dikatakan Amerika, mereka untuk tentara perang militernya mereka sudah pakai AI. Maka dengan bangga orang Amerika, mereka tidak akan terkalahkan. Karena dengan AI mereka bisa tahu di mana rudal-rudal itu harus ditembakkan. Mereka nggak takut karena mereka tidak terkalahkan. Wow, coba lihat yang itu, Sam. Yang satu lagi gambar yang 20.000 satelit lagi dipasang di angkasa. Nanti bumi kita ini seperti ditutup oleh tudung saji. Tudung sajinya itu adalah satelit-satelit. Satu satelit nggak cukup. Maka signal kita itu dikatakan masih lemah. Nanti ketika 20.000 satelit sudah dipasang mengelilingi bumi kita ini, dengan satu kekuasaan yang mengendalikan, yang punya satelit itu, kita udah bisa bayangkan bahwa dunia akan ada dalam satu kekuasaan. Siapa sekarang yang lagi bikin? Elon Musk. Dia punya program Tesla, termasuk nggak sukses karena sekarang kalah dengan Cina, mengeluarkan BYD lah, segala macam mobil-mobil listrik dan diserbu kayak kacang goreng. Karena dia nyesel katanya Elon Musk itu ya, dia bikin Tesla, dikopi oleh Cina, langsung produk Cina yang laku. Nah sekarang dia lagi bikin satelit dan robot-robot otonom itu dia masih rahasiakan. Tapi nanti tahun 2030 akan ada lebih dari 20.000 satelit yang memancarkan data dan internet. Jadi ketika ada gempa bumi, ada banjir, ada bencana alam, internet tetap kencang, kita bisa berhubungan dengan siapa saja. Untuk minta bantuan, untuk minta pertolongan. Anak-anak sekolah online di desa, di pelosok mana aja dengan satelit yang begitu banyak, itu hubungan akan menjadi lancar. Kelihatannya sesuatu yang baik, betul nggak? Kelihatannya sesuatu yang baik. Nah ini saya di sini ada tulis langit jadi rame, ya. Astronomi nanti sulit lihat bintangnya. Menara bukan lagi ke atas, kan kita kalau lihat menara ke atas, nanti lihat menara di mana-mana sekeliling bumi, ya, di sekeliling bumi ini. Jadi data semua nanti akan ke langit. Yang punya satelit, yang pegang jalan tol di langit itu, itulah kekuasaan baru. Satu kekuasaan yang akan berkuasa. Kita nggak tahu siapa nanti yang akan berkuasa. Nanti dia akan muncul, gitu ya. Jadi kalau ada satu satelit yang rusak, ya, kalau ada satu satelit yang rusak bagaimana? Bisa nabrak yang lain, bisa terjadi kecelakaan beruntun di langit, dan kita nggak tahu apa yang terjadi, ya. Nah, jadi kita berdoa terus bahwa sinyal yang paling kuat di dunia ini adalah nanti satelit-satelit yang memancarkan data. Tapi sebagai anak Tuhan yang punya iman, sinyal yang paling kuat tetap doa, ya. Makanya jangan padamkan roh dengan tidak berdoa, roh itu akan padam. Sinyal yang paling kuat tetap doa kita kepada Tuhan, ya. Kita nggak perlu satelit, kita langsung datang kepada Tuhan. Ketika manusia mau melebihi Tuhan, disitulah kehancurannya. Next gambar yang lain, Sam, yang menara Babel. Menara Babel, ya itu dia, menara Babel. Bagaimana kita harus hidup di era AI? Jadi kita ingat menara Babel, bener nggak? Menara Babel dia mau nyusun bata sampai ke langit. Kita bikin menara sampai ke langit. Nah, itulah ketika kita mau melampaui Tuhan, disitulah sebetulnya kehancuran manusia.
Bukankah AI sekarang lagi dirancang begitu? Melalui satelit mereka mau menembus langit. Kita juga nggak tahu nanti apa yang akan terjadi. Apakah Tuhan akan izinkan munculnya kecerdasan super? Apakah pada waktu itu terus kiamat dilumpuhkan Tuhan semuanya? Kesombongan manusia yang mau melebihi Tuhan. Terus yang terakhir, gambar yang terakhir yang bilang begini, ketika Tuhan datang, adakah ku jumpai iman di bumi ini? Kita baca ini dulu yuk. Perintah Allah itu kita baca di dalam Ulangan pasal 11. Ulangan pasal 11. Kita baca sama-sama ya. Ini ayat yang mesti kita hafal supaya ini menjadi sebuah perintah daripada Tuhan. Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke berapa? Ayat berapa itu Sam? Ayat 18. Ya, yuk sama-sama kita baca ayat 18. 2, 3. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat 28. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi kalau di Israel ayat ini ada dibikin kayak apa tuh, kayak kayu kecil terus itu digantungkan di rumah-rumah mereka. Jadi itu ayat ini wajib banget. Artinya di dalam segala keadaan kita harus ngomong tentang firman Tuhan kepada anak-anak kita. Nah, tampilkan yang itu pemuritan itu. Umur berapa itu Semi, tolong Sam. Nah, ini ya, kita lihat formatif itu adalah karena lihat dikatakan umur 0 sampai 6 tahun itu daya serapnya 90%. Apa yang kita doktrinkan kepada anak itu paling banyak diserap oleh anak-anak umur 0 sampai 6 tahun. Maka firman Allah tadi dikatakan Ulangan 11 ayat 18 sampai 19. Waktu bangun, waktu tidur, waktu duduk, waktu di mobil, waktu di mana aja ceritakan firman Tuhan. Menjadi satu doktrin yang akan diserap oleh dia sampai dia tua, atau sampai waktu dia muda dia lupa, dia hilang kendali, firman itu akan kembali lagi. Jadi tanamkan, bawa sekolah minggu yang rajin, jangan bolong-bolong, supaya anak itu menerima firman yang benar sejak dari kecil. Formatif. Yang kedua primary, 6 sampai 12 tahun. Udah mulai berkurang kan anak-anaknya, 75% saja. Teens, yaitu remaja, 13 sampai 18, 60%. Young people, pemuda-pemudi, udah mulai menurun nih daya serapnya, 35%. Adults, yaitu kita orang-orang dewasa, cuma 20%. Maka firman Tuhan kalau saya bawa sampai sejam 2 jam, daya serap kita tuh cuma bisa 20%, kita akan lupa. Maka itu penting ketika kita dengar firman, kita tarik kesimpulan sendiri di otak kita gini. Oh iya, firman Tuhan hari ini tentang ini. Kita bikin kesimpulan sendiri di pikiran kita. Jadi kita bisa ingat firman hari Kamis yang lalu apa, firman hari Minggu yang lalu apa, itu harus. Yang terakhir gambar yang itu, faithfulness ya. Ingat, semua ini nanti menuju kepada satu kekuasaan. Itulah yang disebut nanti antikris. Ketika mereka berkuasa menguasai langit, angkasa, kita kalau nggak nurut, bagaimana? Mereka bisa itu melakukan apa aja, karena mereka yang pegang kekuasaan kan. Mungkin segala macam kita punya account, kita punya chattingan, semua mereka mungkin bisa baca ya. Jadi ini dia, keep the faith.
jagalah imanmu. Karena ketika Tuhan datang kembali, Aku akan berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi ini? Setelah belajar AI, ayat ini menjadi penting. Karena apa? AI menjadi orang atau menjadi robot yang maha tahu. Tadi kan ada gambarnya ditampilkan oleh saya. Dia menjadi maha tahu, dia menjadi maha mengerti, dia menjadi maha. Jadi juga nanti dia menjadi maha kuasa. Ketika AI dikatakan menjadi maha tahu, dia maha kuasa, kita pasti nggak beriman kepada Tuhan. Sekarang kita masih lari kepada Tuhan, menangis di bawah kaki Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Nanti kalau udah AI-nya udah menguasai semua lini, dia menjadi kecerdasan super yang dikatakan tampak seperti maha tahu dan maha kuasa bagi generasi berikutnya, yaitu cucu saya, anak kamu. Nah, itu mereka akan hidup di zaman-zaman yang seperti ini. 2030 itu nanti udah mulai. 2033 puncaknya. Manusia akan kehilangan iman. Karena semua yang menjadi pertanyaan dia, yang menjadi kekhawatiran dia, yang menjadi ketakutan dia bisa chat GPT, dia bisa tanya AI. AI akan menjawab dengan sempurna mungkin menurut dia. Tapi AI tidak punya roh. Roh Kudus tidak ada di dalam dia. Kita tetap perlu Tuhan. Kita tetap perlu iman, doa kepada Tuhan. Waktu itu Ani ngajarin saya begini ya, Tante, ini kan Ani dia kerja bagian apa gitu. Jadi ketika dia ngechat ke GPT, GPT akan jawab sesuai dengan apa yang ada di pikiran Ani. Tapi kalau Tante sebagai hamba Tuhan nanti ngechat, mungkin dengan pertanyaan yang sama, itu GPT akan jawab sesuai dengan apa yang saya rasakan. Hebat banget, bisa seperti itu. Dia bisa mengerti perasaan kita. Begitu kan nih ya, yang Ani ajari sama Tante kan? Ya ini Ani jawab gini. Tante kasih satu persoalan, terus firman Tuhan, Ani jawab. Karena Ani seorang pegawai kantor, maka AI menjawab sesuai. Dia bisa tahu. Ketika Tante bertanya dengan GPT sebagai hamba Tuhan, dia bisa menjawab ke arah saya sebagai hamba Tuhan. Luar biasa. Bukankah dia juga boleh kita katakan dia maha tahu dan maha kuasa? Nah, kita di dalam masa tunggu menantikan kedatangan Tuhan kembali, kita ada di dalam zaman yang seperti ini. Jaga iman, tetap setia, tetap signal kita adalah doa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan akhiri.